Setiap kali membaca tentang nubuat akhir zaman, saya sebagai orang yang bukan ahli kitab suci merasa bahwa nubuat-nubuat tentang akhir zaman amat tidak jelas. Tapi dua hal yang pasti, Yesus sebagai putra manusia, dia adalah penguasa masa depan dan segala sesuatu akan terpenuhi pada saat kedatangannya. Seluruh sejarah dan juga hidup kita, bahkan perjuangan kita di sini, perjuangan saya juga sebagai seorang imam dan biarawan berjalan menuju ke masa depan itu. Apapun yang juga saya perjuangkan sampai sekarang ini, muaranya adalah masa depan itu. Kita semua mempunyai tugas masing-masing, tugas tertentu dalam mengarah ke masa depan itu. Dan siapapun dapat bekerja sama supaya dapat berjalan dengan baik. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar kerajaan setan digambarkan sebagai kerajaan Babylon dan kerajaan Romawi pada zaman Yohanes waktu itu. Di tempat lain sering kita mendengar juga ia disebut antikris. Dan dalam bacaan Injil tadi kita mendengar Yesus membicarakan penganiayaan yang akan dialami oleh para murid. Juga dinubuatkannya tentang kehancuran Yerusalem. Dan juga disampaikan janji akan kedatangannya kembali. Dan itulah yang membangkitkan harapan. Harapan akan masa depan yang akan terjadi di mana Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Kita tahu bahwa dan berharap juga bahwa Kristus telah memenangkan kehidupan ini. Tetapi kemenangan Kristus atau kerajaan Kristus tentu diharapkan jangan sampai menyebabkan kita lupa akan kekuasaan jahat. Bahwa kekuasaan jahat itu tetap ada di mana-mana. Saya juga merasakan bahwa saya membayangkan kalau jadi pastor, menjadi orang kudus, dulu saya membayangkan ya mungkin kejahatan itu jauh, semakin jauh dari dosa-dosa. Tapi ternyata juga menjadi imam, ya semakin banyak tantangan, semakin banyak tawaran, semakin banyak juga kesempatan-kesempatan di mana kita dapat melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kerajaan Allah itu. Maka kemenangan kerajaan Kristus jangan sampai menyebabkan kita lupa akan kekuasaan jahat yang terus-menerus di tengah-tengah kehidupan kita mengincar kita. Tetapi saya juga meyakini bahwa disitulah juga terbuka kesempatan untuk semakin berdiri dengan tegak, semakin mengakui dan menjaga iman kita. Mari kita lanjutkan perayaan kita sambil kita mohon doa agar di tengah-tengah perjuangan kita, dalam upaya kita untuk mengejar cita-cita kita, menjadi imam, menjadi orang yang baik, kita juga semakin teguh berdiri, semakin mampu untuk mengakui dan mewujudkan serta menjaga iman kita sehingga masa depan yang juga diharapkan Yesus bagi kita bekerja sama sungguh-sungguh dapat tercapai saat ini, sekarang ini, di komunitas kita, dalam perjuangan pribadi kita saat ini. Tuhan memberkati kita.